Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa kritik, saran, dan juga pertanyaan dari kalian mengenai materi di minggu lalu tentang ruang lingkup humas. Nah, saya sempat memberikan formulir di mana saya memberikan pertanyaan seperti ini. Apa yang kalian belum paham dari materi yang telah kalian terima hari ini mengenai ruang lingkup kehumasan? Dan di sini ada 37 respon dari kalian. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih karena telah memberikan beberapa kritik, saran, dan juga pertanyaan kepada saya melalui Google Form ini. Oke, kita langsung mulai saja. Kita akan bahas yang sekiranya bisa dibahas. Tidak ada, sementara sudah paham. Ini, materi yang saya kurang pahami yaitu mengenai karakteristik humas. Saya akan lebih banyak mencari referensi dan membacanya lagi. Sip. Mantap. Oke, kita bahas tentang karakteristik humas. Di sini ada apa saja karakteristiknya? Nah, di sini ada 4 karakteristik humas. Yang pertama, adanya komunikasi yang bersifat dua arah. Komunikasi yang bersifat dua arah ini komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang bersifat dua arah ini adalah komunikasi yang antara pihak komunikan dan komunikator ini saling memberikan respon atau adanya timbal balik. Contohnya, misalkan ibu menyuruh Ani untuk membeli sayur. Nah, saat Ani membeli sayur, ternyata sayur di toko tersebut sudah habis. Lalu Ani pulang ke rumah dan memberikan informasi kepada ibu bahwa sayur di toko itu sudah habis. Dan ibu merespon dengan mengucapkan terima kasih kepada Ani. Nah, antara ibu dan Ani ini ada yang namanya komunikasi dua arah, di mana mereka saling memberikan timbal balik atau respon seperti itu. Lalu ada yang namanya sifatnya terencana. Nah, maksudnya sifatnya terencana di sini, semua kegiatan humas itu bisa dikatakan terencana dan berkesinambungan. Selain itu, humas juga kegiatannya juga memerlukan beberapa metode juga, dan pastinya akan memberikan hasil yang nyata seperti itu. Dan ada karakteristik selanjutnya adalah sasarannya adalah publik. Namanya saja sudah humas, hubungan masyarakat. Pasti itu akan berkaitan dengan publik atau masyarakat. Sehingga karakteristiknya ada yang namanya sasarannya adalah publik. Seperti itu. Yang terakhir adalah berorientasi pada organisasi atau lembaga. Nah, yang namanya humas ini pastinya harus berorientasi pada organisasi atau lembaga, karena selain itu humas juga harus paham betul mengenai visi, misi, dan budaya suatu organisasi atau lembaga yang mereka naungi. Karena apa? Karena mereka nanti akan bertugas untuk memberikan informasi yang pastinya akurat dan bisa dipahami atau mudah dimengerti oleh publik atau masyarakat. Seperti itu dari karakteristik humas. Semoga saja bisa membantu. Lalu ini ditunggu next via Zoom ya Bu agar lebih memahami. Oke. Bisalah Zoom. Tapi belum tahu nanti kapan ya. Kita bicarain lagi. Dari materi yang diberikan, saya kurang paham mengenai manfaat-manfaat dari humas. Oke, kita kembali ke materi mengenai manfaat
humas. Di sini ada tujuan dan manfaat humas. Yang pertama adalah memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Yang dimaksud kecenderungan perilaku publik di sini adalah misalkan ada publik atau masyarakat yang sifatnya apatis, lalu menganggap kita sebagai musuh dan juga membenci kita dan lain sebagainya. Nah, di sini tugas dari humas atau manfaat dari humas adalah humas ini mampu memahami dan menganalisis dan juga mengevaluasi perilaku-perilaku yang seperti itu. Nah, yang kedua adalah humas dapat mengubah publik yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang mana humas ini akan memberikan informasi kepada publik yang nantinya publik atau masyarakat ini yang awalnya tidak tahu mengenai informasi tersebut menjadi tahu karena seorang humas ini memberikan informasi. Yang ketiga adalah mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Nah, misalkan di suatu lembaga A sedang melakukan open recruitment dan publik atau masyarakat ada beberapa yang sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini manfaat humas atau peran humas adalah sebagai penjembatan antara publik yang berkepentingan mencari pekerjaan dan juga lembaga yang berkepentingan mencari karyawan atau sedang melakukan open recruitment seperti itu. Yang terakhir adalah mengevaluasi program humas organisasi atau lembaga. Nah, humas ini pasti memiliki suatu program atau suatu kegiatan. Nah, yang nantinya itu harus dievaluasi sebagai bahan pertimbangan apakah program tersebut akan dilanjutkan atau bahkan diberhentikan. Seperti itu tadi tujuan dan manfaat dari humas. Next, kita bahas lagi. Alhamdulillah sudah paham sejauh ini, alhamdulillah masih paham. Karakteristik humas tadi sudah dibahas. Oke, ada beberapa kalimat yang bingung. Oke. Tentang adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tadi juga sudah dibahas. Karakteristik humas sudah. Ya, sudah. Nah, ini. Apakah public relation atau humas berhubungan dengan periklanan di suatu instansi atau perusahaan? Dan jika iya, apa hubungannya? Iya, pasti sangat berhubungan. Kita coba lihat di sini fungsi humas. Nah, salah satunya itu menarik calon tenaga yang baik agar menjadi anggota serta mengurangi keinginan anggota untuk keluar dari instansi. Nah, ini kan pastinya seorang humas harus melakukan yang namanya mempromosikan atau mengiklankan bagaimana sih perusahaan tersebut, visi misinya apa, kebudayaan seperti apa. Itu humas berperan sebagai penjembatan atau ya bisalah mempromosikan bagaimana perusahaan tersebut untuk menarik calon tenaga yang baik ini tadi, seperti itu. Lalu juga memupuk minat mengenai masalah-masalah nasional maupun internasional. Ini maksudnya di sini adalah apabila suatu pabrik ini memiliki masalah yang sekiranya bisa dibantu oleh suatu lembaga, itu pasti seorang humas harus berperan sebagai penjembatan di antara permasalahan-permasalahan atau kepentingan tersebut. Next. Apa saja yang termasuk dalam kehumasan? Kehumasan ini sifatnya luas sekali, banyak sekali kegiatannya, banyak sekali yang dimaksud dengan kehumasan ini. Intinya yang berhubungan dengan publik, memahami publik, lalu memberikan informasi kepada publik. Publik di sini bukan berarti hanya masyarakat luar saja ya.
Publik di sini ada yang namanya publik internal dan publik eksternal. Di mana publik internal di sini adalah semua orang yang ada di suatu lembaga tersebut, dan publik eksternal adalah masyarakat luar, di luar lembaga atau suatu instansi. Seperti itu. Semua yang berhubungan dengan publik itu pasti berkaitan dengan atau termasuk dalam yang namanya kehumasan. Oke, next, manfaat dan fungsinya yang belum begitu jelas. Oke, tadi sudah kita bahas. Lalu saya masih kurang paham seperti apa itu PR, bagaimana menjadi seorang PR. Di sini saya masih belum memiliki gambaran jelas dari seorang PR atau public relation PR. Tadi PR, public relation atau hubungan masyarakat. Ya, intinya kembali lagi ke kalau PR itu orang yang dipercaya oleh lembaga untuk memberikan informasi atau sebagai penjembatan kepada publik. Seperti itu. Nah, bagaimana menjadi seorang PR? Menjadi seorang PR itu akan kita bahas di next pertemuan, di mana nanti kita akan belajar bagaimana menjadi seorang PR itu, bagaimana sikap PR itu dalam melayani masyarakat, tentunya seorang PR itu sikapnya harus adil. Maksudnya adil begini, mereka seorang PR itu harus bisa mengayomi, harus bisa harus bisa memahami pihak dari perusahaan ini sendiri dan pihak dari luar ini. Yang jelas menjadi seorang PR ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar, karena pasti yang namanya publik ini memiliki pemikiran atau memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, di sini peran humas atau sikap yang harus diambil humas ini harus benar-benar tegas dan juga adil, dan mereka juga harus mengayomi, memahami dan di mana mereka harus mempertemukan satu kepentingan, baik itu dari kepentingan lembaga dan juga kepentingan dari publik. Seperti itu. Ruang lingkup kehumasan. Paham. Oke, sudah habis pembahasannya. Mungkin dari saya itu dulu dari saya. Kalau misalkan dari penjelasan saya tadi masih ada yang kurang jelas, mungkin bisa kita lanjut di personal chat atau bagaimana, atau di next pertemuan, atau bisa komen di video ini. Nanti akan kita bahas di next pertemuan lagi. Saya rasa cukup dari saya. Semoga kalian semua bisa memahami, dan saya harap bisa mengerti apa yang saya ucapkan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, istirahat yang cukup, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.